Cie, dua, tiga. Dan sana sadanya, jangan lupa sebelum tonton video ko, tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya dan sana bisa menonton video-video terbaru dari kami. Komen serta share ke kawan-kawan ya. Halo Sobat Kabar Rantau, kembali lagi bersama kami. Untuk kali ini kita akan membahas tentang banjir bandang yang melanda 3 daerah di Sumatera Barat, yaitu Kabupaten Agam, Tanah Datar, dan Padang Panjang. Makanya subscribe dulu dong, like, dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar nanti kalian tidak ketinggalan dari video menarik kami selanjutnya. Duka mendalam untuk korban terdampak dari musibah banjir dan galodo yang menimpa sebagian besar wilayah Sumatera Barat pada Sabtu, 11 Mei 2024, malam. Belasan orang dievakuasi, dikabarkan banyak akses di berbagai daerah yang lumpuh akibat banjir tersebut. Banjir bandang yang melanda 3 daerah di Sumatera Barat, yaitu Kabupaten Agam, Tanah Datar, dan Kota Padang Panjang, pada Sabtu, 11 Mei 2024, malam. Banjir lahar dingin kembali menerjang daerah Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Air bah ini berasal dari puncak Gunung Marapi yang sedang erupsi, dan mengalir deras di sungai-sungai yang berdekatan dengan pemukiman warga. Salah satu daerah terparah adalah di Nagari Bukit Batabuah, Kecamatan Canduang, Kabupaten Agam. Menurut Wali Nagari Bukit Batabuah, Firdaus Putra Tunggal, banjir lahar dingin terjadi sekira pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Di Kabupaten Agam sendiri berdasarkan informasi yang dirangkum ada beberapa titik yakni Nagari Bukit Batabuah, Nagari Lasi, Kecamatan Canduang, Nagari Sungai Pua, Kecamatan Sungai Pua. Selanjutnya Gantiang, Jorong Galudua, Kecamatan Enam Koto. Selanjutnya Koto Tuo, dan Kecamatan 4 Koto Balingka. Sementara di Kabupaten Tanah Datar, di daerah Aya Ange Kecamatan Eks Koto, Pasielaweh, Kecamatan Sungai Tarap. Update pada Minggu 12 Mei 2024. Gubernur Sumatera Barat, Mahyildi Ansyarullah menyampaikan duka cita atas musibah banjir bandang yang melanda 3 daerah di Sumbar pada Sabtu malam, 11 Mei 2024. Atas nama pribadi dan pemerintah daerah, kami menyampaikan duka cita mendalam kepada keluarga para korban. Semoga korban meninggal mendapat tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan yang masih dalam perawatan bisa segera pulih, ucap Gubernur Mahyildi di Padang Panjang, Minggu, 12 Mei 2024. Mahyildi mengatakan, duka ini bukan hanya duka keluarga para korban tapi juga merupakan duka segenap masyarakat Sumatera Barat. Ia berharap, musibah yang silih berganti melanda Sumbar ini bisa segera berakhir dan dampak fisik yang ditimbulkan bisa segera mendapat solusi. Selain mengakibatkan korban jiwa, banjir yang terjadi juga mengakibatkan jalan putus total di Sialayang, beberapa jembatan putus dan rumah warga terendam. Sementara, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, BNPB,
melaporkan penambahan korban meninggal dunia akibat banjir bandang di sejumlah wilayah Sumatera Barat, Sumbar, kini menjadi 41 orang. Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari menjelaskan puluhan korban itu tersebar di sejumlah daerah, yakni 19 orang di Kabupaten Agam, 15 orang di Kabupaten Tanah Datar dan 7 orang di Kota Padang Panjang. Berdasarkan keterangan BNPB sebelumnya, banjir bandang di Kabupaten Agam terjadi setelah adanya hujan lebat di 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Canduang, Kecamatan Sungai Pua dan Kecamatan Empat Koto. Di Kabupaten Tanah Datar, banjir juga dipicu intensitas curah hujan yang tinggi. Banjir kemudian melanda 5 kecamatan di Kabupaten Tanah Datar, yakni Kecamatan Ekskoto, Kecamatan Batipuh, Kecamatan Pariangan, Kecamatan Lima Kaum, dan Kecamatan Sungai Tarap. Selain korban jiwa, banjir juga berdampak pada puluhan rumah dan 12 unit jembatan. Banjir yang terjadi di Tanah Datar juga meninggalkan endapan lumpur yang cukup tinggi. Oleh karena itu, selain upaya pencarian dan pertolongan, tim gabungan pada hari ini juga berupaya melakukan pembersihan ruas Jalan Batu Sangkar, Padang Panjang yang terdampak endapan lumpur. Alat berat dikerahkan guna percepatan pembersihan akses jalan ini. Ratusan warga dievakuasi. Terdapat 159 warga di Kabupaten Agam yang telah dievakuasi ke 2 posko pengungsian. Sebanyak 60 jiwa dievakuasi ke gedung SMPN 1 Koto Tuo. Selain itu, terdapat 74 warga diungsikan sementara ke gedung SDN 08 Kubang Putiah 2 Koto Panjang. Sedangkan 25 korban lainnya mengungsi ke sejumlah rumah warga. Untuk di wilayah Tanah Datar, terdapat lebih dari 84 keluarga yang terdampak banjir bandang. Hingga saat ini di samping melakukan upaya penanganan darurat, BPBD setempat juga masih terus melakukan pemutakhiran data dampak dari banjir dan tanah longsor tersebut, kata Abdul Muhari. Adapun banjir bandang ini mengakibatkan 193 rumah warga di Kabupaten Agam mengalami kerusakan. Sementara itu, di Tanah Datar, dilaporkan ada 84 rumah yang rusak ringan hingga berat. Kerusakan juga terjadi di sejumlah sarana prasarana, yakni jembatan hingga rumah ibadah. Kondisi lalu lintas dari Kabupaten Tanah Datar menuju Padang dan Solok juga dilaporkan lumpuh total. Tim Basarnas, TNI, Polri dan unsur terkait lainnya masih terus berupaya melakukan penanganan darurat, pendataan serta pertolongan untuk warga terdampak. Di balik air yang mengganas, kepedihan merajalela. Sumatera Barat berduka, banjir meluluhlantakkan, nyawa-nyawa melayang tak terbilang. Doa kami bersama, untuk mereka yang terluka dan yang telah pergi. Semoga kekuatan dan ketabahan menyelimuti setiap jiwa yang terpukul. Melalui kesedihan yang mendalam, mari kita bersatu dalam kepedulian dan solidaritas. Semoga video ini menjadi pengingat akan pentingnya persatuan dalam menghadapi bencana.
Mari kita berdoa dan bertindak bersama untuk membantu mereka yang terdampak dan membangun kembali Sumatera Barat dengan kekuatan cinta dan gotong royong.